Selamat siang Pak Prabowo. Saya tertarik untuk bicara tentang kemiskinan Pak. Karena memang betul tadi slide Bapak, kemiskinan kita sudah mencapai 9,5%. Kemudian kalau kita mengikuti saran dari Bank Dunia dengan garis batasnya adalah $3,2 per kapita, maka kita akan menjadi sangat besar jumlah orang miskin, menjadi lebih dari 100 juta. Katakan kita tidak mengikuti apa yang disarankan Bank Dunia, tapi artinya bahwa orang miskin kita itu jauh lebih besar daripada 9,5%. Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah terus kemudian dalam visi misi Bapak sangat menarik karena Bapak ingin mengembalikan visi pembangunan ekonomi Bapak adalah Pancasila, kerakyatan, kekeluargaan. Gitu ya. Artinya itu menjadi modal sosial yang harus mendasari setiap kebijakan. Yang ingin Bapak capai adalah demokrasi ekonomi, termasuk di dalam pengentasan kemiskinan. Artinya semua orang ikut terlibat di dalam menciptakan kue ekonomi dan ikut menikmati. Nah pertanyaan saya Pak, selama ini kita investasi juga sudah tinggi, tetapi di daerah-daerah yang investasinya tinggi, kemampuan untuk mengurangi kemiskinan itu justru malah rendah. Kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja juga rendah. Nah jadi apa yang akan Bapak lakukan? Apakah dalam pengentasan kemiskinan orang miskin itu tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga subjek yang ikut di dalam menyelesaikan masalah? Mungkin detailnya saya mohon paparan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Henry. Jadi tadi ada pertanyaan tentang kemiskinan dan juga supaya masih ada investasi tapi kok kemiskinan nggak turun Pak. Gimana cara investasi tapi bisa menyerap tenaga kerja? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Benar. Jadi kalau saya ya dan tim saya kita ingin cari solusi yang cepat. Jadi kita jangan berargumen berapa persen, berapa juta ini dan itu. Kalau saya sebagai mantan militer, saya dididik untuk selalu siap menghadapi kemungkinan paling jelek. Katakanlah kemiskinan, ya bukan kita mau berargumen, katakanlah kemiskinan kita memang sudah 100 juta orang. Ya berarti kurang lebih 21 juta kepala keluarga. Ya kan? What is the solution? Tadi saya sudah paparkan. Ya. Pemerintah kita sekarang sudah menggelontorkan puluhan miliar dolar dari APBN kita untuk meringankan beban orang-orang miskin. Subsidi energi, subsidi BBM, direct transfer, cash direct transfer, dana desa dan semuanya. Dan dalam pembagian tadi Bapak Ibu lihat ya, alokasi untuk perlindungan sosial, bantuan sosial sangat-sangat besar. Kalau tidak salah hampir 500 triliun. Untuk pendidikan 660 triliun dan sebagainya. Jadi kita punya modal. Kita harus ambil langkah berani. Antara lain langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank, ikuti ini? Enggak. Semua anak Indonesia akan dapat makan. Kecuali anaknya orang kaya. Anak orang kaya enggak butuh lagi. Tapi semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Itu adalah keberpihakan. Itu adalah wujud dari keadilan sosial. Bagaimanapun satu keluarga punya 2-3 anak, dia sudah tidak perlu lagi mikir 3 anaknya akan dikasih makan tiap hari. Itu salah satu wujud daripada keberpihakan. Kemudian
kita masih banyak lagi. Kita punya dana desa, ya 1 miliar 1 desa. Kita masih ada lagi. Kita banyak sekali ada BLT, macam-macam BLT. Ini kalau kita himpun dan kita kelola, ini bisa jadi cash direct transfer. Katakanlah, ini saya kira sebanyak ekonom sudah menghitung ini, ya. Ini sudah dilaksanakan di Brazil dan sebagainya. Kapasitas kita ada. Jadi saya sangat optimis dalam waktu dekat kita bisa memperbaiki nasib orang-orang miskin kita. Oke. Tentunya kunci terakhir adalah tadi hilirisasi. Ya, saya diberi tahu oleh para pakar ada satu kilang minyak di Jepang. Dia menghasilkan 70% BBM untuk rakyat Jepang. 30% adalah limbah. Limbah ini diserap oleh 40.000 pabrik di Jepang. Limbahnya dipakai oleh 40.000 pabrik. Satu kilang minyak, 40.000 pabrik. Kalau satu pabrik aja ada 5 insinyur di situ, itu sudah 200.000 insinyur. Belum dan sebagainya dan sebagainya. Dan Jepang is a high income country. Jadi itu satu komoditas. Kita siapkan pohon industri untuk 21 komoditas. 21 komoditas. Itu untuk menciptakan lapangan kerja tadi. Lapangan kerja, kemudian menyerap dan ujungnya menghilangkan kemiskinan. Baik. Ujungnya saya punya program bukan mengentaskan kemiskinan, bukan. Kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia dan saya optimis, saya percaya bahwa kita bisa lakukan dan akan kita lakukan. Ya. Terima kasih.